Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Senang ya kita bisa ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ayo kita harus berdoa dulu. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk hari yang cerah, untuk istirahat yang baik sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Pagi hari ini Bapa, kami ingin belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami ketertiban, berikan kami pengertian akan firman-Mu, supaya kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan ajarlah kami juga untuk bisa memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan kami semua boleh menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tak lupa kami berdoa buat anak sekolah minggu kami. Kami berdoa untuk Gaby, untuk Gwen, untuk Eba, untuk Davi, Clea, Josh, dan Mikhail. Juga anak-anak sekolah minggu lain yang mendengarkan YouTube ini. Biarlah kami semua boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita sudah berdoa bersama. Ini saatnya kita mau dengerin firman Tuhan ya. Nah, kalau minggu lalu kita udah belajar mengenai perjamuan Tuhan. Apa itu perjamuan kudus dan bagaimana persiapan-persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi perjamuan kudus. Nah, hari ini kita masih membahas mengenai perjamuan kudus lebih dalam lagi ya. Ayo jangan lupa kita siapkan Alkitab kita siapkan lembar murid, alat tulis ya, dan jangan lupa kita siapkan hati kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, hari ini yang mau mengajar adalah Kakak Asaf. Ayo kita dengar sama-sama yuk.
Hai, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Kak Asaf harap kalian semua baik-baik saja. Gak kerasa ya, kita sudah di minggu kedua di bulan Desember. Kita sampai ke pelajaran yang ke-11. Gak kerasa ya, 2 minggu lagi kita akan menutup tahun ini. Dan 2 minggu lagi kita akan mengakhiri buku pelajaran kita yang terakhir di tahun ini. Nah, hari ini Kak Asaf akan kembali mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya karya penebusan Tuhan yang kita peringati melalui perjamuan Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar sama-sama tentang siapa saja yang boleh mengikuti perjamuan Tuhan dan apa saja sih syarat untuk ikut perjamuan Tuhan. Akan tetapi minggu ini kita mau belajar sebuah hal yang lain, yaitu kenapa kita harus mengikuti perjamuan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hikmat dan dengan penuh penghayatan, dengan penuh sikap hati yang benar gitu ya. Karena kita mau melihat tentang bagaimana Paulus memberikan nasihat dan teguran keras terhadap jemaat di Korintus pada waktu itu. Nah, pada waktu itu jemaat di Korintus mereka melakukan perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak benar. Loh, kok tidak benar? Seperti apa tidak benarnya kok? Nah, waktu itu jemaat Korintus melakukan perjamuan Tuhan ketika mereka memecah-mecahkan roti dan meminum anggur. Mereka tidak melakukannya dengan penuh hikmat, dengan cara memperingati tentang keberadaan karya penebusan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Akan tetapi pada waktu itu jemaat di Korintus mereka makan roti yang sangat banyak sampai kenyang, minum anggur yang banyak juga, bahkan sampai mereka mabuk oleh karena anggur itu. Itu tidak baik ya adik-adik semua ya. Kita jangan meniru hal-hal seperti itu. Karena Paulus sendiri bilang kepada jemaat di Korintus bahwa hal-hal tersebut tidaklah baik untuk mereka. Itu akan menjadi sebuah hal yang menjadi dosa karena kita tidak melakukan, memperingati karya penebusan Kristus dengan benar di dalam kehidupan kita adik-adik. Kita tidak secara sungguh-sungguh menikmati dan merenungkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Sehingga Paulus pun menegur. Karena tidak hanya di situ ya, jemaat Korintus ini melakukan seperti itu dan mereka juga melupakan orang-orang yang susah lainnya yang mungkin belum bisa menikmati roti atau anggur seperti yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Sehingga ketika mereka makan roti sampai kenyang, ada sebagian orang-orang yang tidak mendapatkan roti-roti tersebut, ada sebagian orang yang tidak mendapatkan minuman anggur tersebut. Sehingga ya tentu itu membuat sedih hati Paulus sebagai gembala mereka yang menginjili mereka. Dan terlebih lagi itu membuat sedih hati Tuhan yang melihat bahwa kok anak-anakku tidak melakukan apa yang aku ajarkan dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melupakan kasih untuk mereka bisa memelihara dan menjaga dan memberikan perhatian kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, sehingga untuk kita hari ini ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan, adik-adik udah ada yang pernah ikut belum? Atau udah pernah ikut ibadah terus menemani papa mama untuk ambil bagian dalam perjamuan Tuhan? Meskipun kita yang belum dibaptiskan, kita belum boleh mengambil perjamuan Tuhan, tetapi kita bisa tetap ikut dalam apa? Dalam merenungkan kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semua sebagai sebuah karya penebusan yang begitu indah, sebagai karya penebusan yang menjadi anugerah yang terbesar bagi kita. Sehingga hari ini kita boleh diselamatkan, mendapatkan anugerah kehidupan kekal. Oleh karena itu kita melakukan perjamuan Tuhan ini untuk kita bisa mengenang bagaimana tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik menjadi korban dan darah Yesus Kristus yang sudah tercurah ya, tertumpah buat kita untuk menyucikan kita, untuk membasuh dosa kita. Sehingga ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, ketika mengambil roti dan meminum anggur, ketika kita duduk diam dalam ibadah perjamuan, menikmati dengan hikmat, maka kita ikut ambil bagian dalam perenungan atas karya besar Tuhan Yesus Kristus, karya penebusannya, dan kita mau sungguh-sungguh merenungkan. Dan hal itu harus ada apa?
harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan. Oke, itu pelajaran kita hari ini adik-adik ya. Semua sudah mengerti bahwa kalau kita mau ikut perjamuan Tuhan, kita tidak main-main, kita mau mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hikmat, karena kita mau merenungkan dan mengucap syukur atas karya besar penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu, kita mau menghafalkan ayat hafalan kita sama-sama hari ini. Oke adik-adik, kita sama-sama hafalkan ya, baca tulisan yang ada di layar, terus dihafalkan. Nanti bikin videonya terus kirim ke Koasaf atau Tante Astri atau Kadika ya. Oke, ini ayat hafalan kita sama-sama. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 27. Sekali lagi adik-adik ya. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 27. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini ya adik-adik semua. Dihafalkan, dan Koasaf yakin kalian semua bisa menghafalkannya dan bisa merenungkan ayat ini yang begitu luar biasa, mengingatkan kita untuk melakukan perjamuan Tuhan dengan cara yang layak. Oke adik-adik, kita mau tutup di dalam doa. Koasaf mau doain kita semua di dalam sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena kasih setiamu kami boleh belajar tentang hari ini ketika kami memperingati, mengikuti dalam upacara perjamuan Tuhan. Kami tahu bahwa karya besar penebusan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menembus dosa-dosa kami ketika tubuhmu tercabik-cabik, ketika darahmu tertumpah untuk menjadi korban, menjadi sebuah karya penebusan agung untuk menyelamatkan kami semua dari jerat maut. Kami bersyukur Tuhan ketika dosa kami sudah diampuni, dan Tuhan Engkau berkati setiap daripada kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua mereka yang mendampingi dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kita semua katakan amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu minggu depan. Dadah.